Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya James Rivalda Pole dengan NIM 22095111051. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus penyakit antraks pada hewan ternak. Untuk memenuhi tugas case-based learning mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Sebelum masuk pada latar belakang, pembahasan, dan penjelasan lainnya mengenai penyakit antraks pada hewan ternak, terlebih dahulu di sini saya akan memaparkan studi kasus yang saya dapatkan dari berbagai macam artikel, media, dan lain-lain. Studi kasusnya sebagai berikut. Penyebaran penyakit antraks tersebar luas di dunia termasuk Indonesia. Provinsi Bali pernah terserang penyakit antraks pada tahun 1885 di Kabupaten Buleleng. Sejak tahun 1885, Bali belum pernah dilaporkan adanya kasus antraks, sehingga daerah Bali bebas daerah antraks. Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang tertular antraks. Pulau Lombok terakhir dilaporkan pada tahun 1987 dan sampai sekarang belum pernah ada laporan di Lombok, sehingga pulau ini berpotensi akan bebas di tahun-tahun mendatang. Di Sumbawa mulai dilaporkan pada tahun 1917 di Kabupaten Dompu dan muncul kembali pada tahun 1931, dan sampai saat ini kasus antraks selalu berulang setiap tahun, sehingga daerah Sumbawa dikategorikan daerah endemis antraks. Demikian pula dengan Pulau Flores, Rote, Sumba, dan Timur bagian barat yang juga merupakan daerah endemis antraks. Adapun baru-baru ini, pada tahun 2022, terjadi laporan kasus penyakit antraks pada hewan ternak, terutama sapi, di beberapa daerah pedesaan di Jawa Barat, Indonesia. Dari studi kasus tersebut, oleh karena itu saya mengambil topik mengenai penyakit antraks pada hewan ternak. Adapun latar belakang, yaitu antraks adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Bacillus anthracis pada berbagai jenis ternak seperti sapi, kambing, domba, dan beberapa hewan ternak lainnya. Antraks juga dapat menyerang manusia dan bersifat zoonosis. Babi relatif tahan dan bangsa burung umumnya resisten terhadap penyakit antraks. Antraks adalah penyakit zoonosis yang dapat mempengaruhi hewan, termasuk ternak, serta berpotensi menular ke manusia. Kasus penyakit antraks pada hewan di masyarakat Indonesia dapat memiliki dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat yang signifikan. Antraks dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena kematian hewan ternak, kerugian produksi daging dan susu, dan pembatasan perdagangan hewan dan produk pertanian. Berikut penjelasan mengenai sejarah penyakit antraks. Penyakit antraks telah dikenal manusia sejak zaman kuno. Sejumlah besar catatan sejarah menyebutkan gejala penyakit yang serupa dengan antraks. Hal ini tercatat dalam teks-teks seperti tulisan Yunani kuno oleh Homer. Pada tahun 1977, seorang ilmuwan Jerman bernama Robert Koch berhasil mengidentifikasi bakteri penyebab antraks dan memberi nama bakteri tersebut sebagai Bacillus anthracis. Dan juga pada tahun 1876, seorang ilmuwan Prancis bernama Louis Pasteur melakukan penelitian penting yang mengungkapkan bahwa Bacillus anthracis menghasilkan spora tahan lama yang menjelaskan mengapa penyakit antraks bisa bertahan dalam lingkungan selama bertahun-tahun. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi, karakteristik, dan morfologi Bacillus anthracis. Bacillus anthracis merupakan bakteri yang berbentuk batang, gram positif, berkapsul, dan berspora. Letak sporanya di sentral dan akan terbentuk spora setelah 12 hingga 18 jam di luar tubuh hewan yang kondisinya lebih panas dan tidak mendapatkan makanan. Susunan sel dari Bacillus anthracis yaitu 3-4 sel bila spesimen diambil dari penderita. Tetapi
bila dilakukan pemeriksaan dari kuman yang berada pada media akan membentuk susunan sel yang sangat panjang. Adapun morfologi bakteri antraks dapat dilihat pada gambar di samping. Pertumbuhan pada media blot akan terbentuk koloni besar dengan tepi kasar dan apabila diperbesar akan tampak kaput medusae atau rambut setan. Pada media cair, Bacillus anthracis akan berflokulasi apabila medianya digoyang. Penjelasan selanjutnya yaitu gejala klinis dan patologi anatomi. Tanda-tanda awal adanya kasus antraks adalah adanya kematian ternak secara mendadak pada suatu wilayah, terutama di daerah yang secara historis pernah ditemukan kasus antraks. Gejala klinis antraks secara umum pada hewan antara lain yaitu lemah, nafsu makan berkurang, sekresi susu menjadi berkurang, adanya pembekakan di daerah leher atau submandibular, suhu tubuh meningkat atau demam, tetapi dapat juga normal. Pada hewan yang rentan, periode antara timbulnya gejala yang terlihat dan kematian hanya terlihat beberapa jam. Berikut ini gejala klinis pada beberapa hewan ternak. Yang pertama, sapi dan kerbau. Pada sapi dan kerbau, kejadian penyakit berlangsung secara perakut dengan kematian hewan yang mendadak. Gejala klinis antraks pada sapi dan kerbau sering kurang dikenali, kecuali adanya demam tinggi dan pembekakan pada submandibular. Jika tidak dilakukan pengobatan dalam waktu 213 hari, hewan akan menunjukkan gejala gemetar atau tremor, urin bercampur darah. Pada keadaan lanjut, hewan akan rebah ke tanah dan terjadi konvulsi yang hebat. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Dan pada puncak penyakit dapat ditemukan adanya darah yang keluar melalui anus dan lubang-lubang kumla lainnya seperti mulut, lubang hidung, atau vulva. Yang kedua, kuda. Antraks pada kuda biasanya ditemukan dalam bentuk akut sampai dengan subakut, menyebabkan diare dan juga kolik. Demam tinggi sering ditemukan pada kuda yang terserang antraks, juga pembekakan di daerah kerongkongan, leher, pundak, perut, dan alat kelamin atau skrotum. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pernafasan berat dapat terjadi karena adanya pembekakan pada daerah leher. Hewan biasanya mati dalam 13 hari, tetapi beberapa dapat bertahan hidup sampai beberapa minggu. Hewan ternak yang ketiga yaitu domba dan kambing. Pada domba dan kambing, gejala antraks bersifat perakut atau akut. Pada kasus perakut, hewan yang terserang mendadak berputar-putar, gigi terdengar gemeratak, darah keluar dari lubang kumlah, dan beberapa saat kemudian berakhir dengan kematian. Sedangkan pada kasus akut, gejala yang dapat terlihat berupa hewan gelisah, berputar-putar, perampasan berat dan cepat, tinja dan kemih berdarah, saliva berbuih keluar dari mulut, dan kemudian terjadi konvulsi. Dan yang terakhir, babi. Babi relatif lebih tahan terhadap antraks dibandingkan dengan sapi, kerbau, kuda, domba, dan kambing. Antraks pada babi lebih bersifat subakut bahkan kronis. Ada dua manifestasi utama antraks pada babi, yaitu bentuk faring dan usus. Bentuk faring pada babi jarang ditemui sekarang. Sering ditemui pada babi yang memakan bangkai hewan atau tepung daging yang terkontaminasi spora antraks. Pada bentuk faringitis, ini gejala yang terlihat adalah terjadinya pembekakan pada tenggorokan secara cepat dan dapat meluas ke daerah kepala, muka, dan dada, sehingga hewan mengalami kesulitan makan dan sesak nafas.
Pada bentuk usus diduga terkait dengan konsumsi suplemen mineral yang terkontaminasi. Bentuk ini tidak jelas terlihat karena jarang ditemui pembengkakan. Gejala yang sering terlihat pada bentuk ini adalah anoreksia, muntah, diare yang kadang-kadang disertai darah, konstipasi, dan babi dapat sembuh. Pada babi yang sembuh dari antraks dan apabila dilakukan pemotongan akan terlihat adanya infeksi pada tonsil dan nodul-nodul pada limfa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan patologi antraks pada hewan secara umum. Hewan yang mati karena antraks biasanya menciri dengan adanya pendarahan pada lubang-lubang kumlah. Hewan yang mati karena antraks dilarang untuk diotopsi, kecuali dilakukan oleh petugas khusus untuk kepentingan tertentu. Perubahan yang paling menonjol adalah pembesaran limfa 2 hingga 3 kali dari ukuran normal, lembek, dan bila diiris, keluar darah cair berwarna gelap seperti ter. Dapat dilihat pada gambar di samping. Laput lendir rektum keguruan dan menyembul disertai pendarahan. Pendarahan pada organ-organ dalam tubuh seperti hati, ginjal, dan saluran pencernaan tetapi tidak menciri. Selanjutnya lagi saya akan menjelaskan sedikit mengenai gejala klinis pada manusia. Infeksi antraks pada manusia sering terjadi karena adanya kontak dengan spora antraks dari hewan yang tertular atau melalui produk asal hewan yang terkontaminasi, yaitu tulang, kulit, dan wool, atau dari tanah yang tercemar. Ada 3 bentuk antraks pada manusia, yaitu antraks kulit, antraks gastrointestinal atau pencernaan, dan oropharyngeal, serta antraks pernafasan. Pembahasan selanjutnya yaitu diagnosa antraks. Pada hewan, diagnosa dapat ditegakkan pada etimologi dan gejala klinis, serta diteguhkan secara laboratorik. Yang pertama, pemeriksaan bakteriologis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil spesimen dari organ-organ yang merupakan predileksi Bacillus anthracis ataupun darah yang keluar dari penderita. Dari spesimen tersebut, terlebih dahulu dikultur pada agar darah atau blood agar, diinkubasi pada temperatur 30 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam, selanjutnya lihat koloni. Dari koloni tersebut, dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis yang terlebih dahulu dilakukan dengan pengecatan gram. Dari hasil pengecatan tersebut, akan dapat dilihat bentuk mikroskopis dari kuman antraks. Pemeriksaan Bacillus anthracis dilakukan dengan uji Ascoli sebagai berikut. Yang pertama, tes antigen atau uji Ascoli. Pengujian Ascoli dilakukan untuk mendeteksi adanya antigen residu bakteri antraks dalam jaringan yang tidak ditemukan secara pemeriksaan ulas darah dan kultur jaringan. Bahan yang diperlukan dapat berbentuk tulang, bulu, potongan kulit, atau bagian tubuh lain yang bisa didapatkan dari hewan yang telah mati atau dikubur. Pengujian ini memerlukan serum presipitasi bertitik tinggi. Jaringan diekstraksi dengan air melalui cara perebusan atau dengan penambahan kloroform. Cairan jernih atau disebut cairan presipitinogen yang diperoleh mengandung protein antraks jika jaringan yang diekstraks mengandung kuman antraks. Cairan presipitinogen kemudian dicampur secara pelan-pelan dengan serum presipitasi dalam tabung sempit. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya cincin putih pada batas pertemuan antara kedua cairan tersebut. Uji ini kurang spesifik karena dapat pula memberikan reaksi sama dengan bakteri Bacillus yang lain. Yang kedua, tes molekuler. Tes molekuler pada kasus antraks dapat dilakukan dengan uji polimerase chain reaction atau PCR. Uji ini penting dan bermanfaat. Sangat dianjurkan dalam rangka untuk menelusuri asal kuman B antraksis yang ditemukan di daerah baru dengan mendeteksi toksin bakteri dan gen kapsulnya. Antraks adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Bacillus anthracis pada berbagai jenis ternak seperti sapi, kambing, domba, dan hewan ternak lainnya. Bacillus anthracis merupakan bakteri yang berbentuk batang gram-positif, berkapsul, dan berspora, tersusun dari 3-4 sel. Gejala klinis antraks secara umum pada hewan antara lain lemah, nafsu makan berkurang, sekresi susu menjadi berkurang, adanya pembekakan di daerah leher atau submandibular, suhu tubuh meningkat atau demam, tetapi dapat juga normal. Hewan yang mati karena antraks biasanya menciri dengan adanya pendarahan pada lubang-lubang kumlah. Perubahan yang paling menonjol adalah pembesaran limfa 2-3 kali dari ukuran normal, lembek, dan bila diiris keluar darah cairan berwarna gelap. Infeksi antraks pada manusia sering terjadi karena adanya kontak dengan spora antraks dari hewan yang tertular. Diagnosis antraks dapat dilakukan dengan pemeriksaan bakteriologis, kemudian dilakukan dengan tes antigen dan tes molekuler.